Bayangkan sebuah kereta berdesing melintasi lanskap modern Indonesia, entah itu Wush yang futuristik atau KRL komuter line yang padat dan dinamis. Lalu bayangan itu memudar, berganti dengan sebuah foto arsip bernuansa sepia. Di sana, di tengah terik matahari tropis, sekelompok pria Eropa dan pekerja pribumi berdiri di atas tanah yang baru saja dibelah. Adegan ini membawa kita kembali ke sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimana jejak-jejak baja ini, yang pertama kali diletakkan untuk meraup keuntungan kolonial, dapat bertransformasi menjadi urat nadi yang menghidupi sebuah bangsa modern? Sejarah perkereta-apian di Indonesia adalah sebuah mikrokosmos dari kisah bangsa itu sendiri. Ia adalah alat eksploitasi kolonial, instrumen perjuangan revolusioner, simbol tantangan pembangunan, dan pada akhirnya mercusuar kemajuan zaman. Narasi ini berpusat pada satu momen penting, Jumat 17 Juni 1864. Di Desa Kemijen, Semarang, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Solut van de Bel, melakukan pencangkulan pertama untuk pembangunan jalur kereta api. Tindakan simbolis ini bukan sekedar tentang konstruksi, ini adalah tentang penanaman sebuah tatanan ekonomi dan politik baru di atas tanah Nusantara, sebuah tatanan yang akan mengubah wajah kepulauan ini selamanya. Perjalanan lebih dari 1,5 abad ini dipenuhi dengan titik-titik balik yang dramatis, yang merangkum evolusi kereta api dari alat penjajah menjadi aset bangsa. Dalam video kali ini, channel Dimarkit akan membahas sejarah panjang perjalanan kereta api sebagai urat besi Nusantara. Jadi untuk itu, simak video sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel Dimart dan kunjungi www.dimart.com untuk menambah wawasan kamu. Bagian I, mesin kolonial. Kelahiran kereta api di Jawa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari dua kebutuhan mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu ekonomi dan militer. Selama berpuluh-puluh tahun, sistem kultur stelsel atau tanam paksa telah mengubah pedalaman Jawa menjadi perkebunan raksasa. Komoditas berharga seperti gula, kopi, dan nila yang dipanen dari wilayah Forston London, kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta harus diangkut ke pelabuhan Semarang untuk diekspor. Proses pengangkutan menggunakan gerobak sapi atau tenaga manusia ini sangat lambat, tidak efisien, dan sangat bergantung pada cuaca. Kereta api menawarkan solusi yang revolusioner. Sebuah sabuk konveyor baja berkapasitas tinggi yang dapat diandalkan di segala cuaca untuk mengalirkan kekayaan kolonial ke pelabuhan. Semarang dipilih sebagai titik awal justru karena perannya sebagai pusat perdagangan utama untuk komoditas-komoditas tersebut. Di samping itu, kereta api juga berfungsi sebagai alat kontrol teritorial yang efektif, memungkinkan pergerakan cepat pasukan dan logistik militer untuk menumpas pemberontakan dan menegakkan kekuasaan. Menariknya, proyek raksasa ini awalnya tidak dijalankan oleh pemerintah, melainkan oleh perusahaan swasta bernama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Perusahaan ini mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial pada 28 Agustus 1862 untuk membangun jalur yang sangat vital tersebut. Pembangunan jalur Semarang-Forston London merupakan sebuah tantangan rekayasa yang luar biasa pada masanya. Seksi pertama sepanjang 25 km dari stasiun Samarang ke stasiun Tanggung berhasil dibuka untuk umum pada 10 Agustus 1867. Namun prosesnya tidak berjalan mulus. Para insinyur harus berhadapan dengan kondisi tanah yang labil. Seringnya terjadi longsor di daerah perbukitan Grobogan, serta banjir bandang yang merusak jembatan-jembatan yang sedang dibangun, seperti yang terjadi di Kali Monggot. Tantangan juga datang dari sisi manusia. NISM dilaporkan kesulitan merekrut dan mempertahankan tenaga kerja lokal meskipun telah menaikkan upah, sebuah indikasi betapa berat dan mungkin eksploitatifnya kondisi kerja saat itu. Sebuah keputusan teknis yang diambil NISM pada masa awal ini ternyata meninggalkan warisan yang rumit selama puluhan tahun. NISM membangun jalurnya menggunakan lebar sepur 1435 mm atau standar gauge, sama seperti yang banyak digunakan di Eropa.
Pilihan ini meskipun logis bagi perusahaan swasta Eropa yang ingin memastikan kompatibilitas dengan lokomotif dan suku cadang impor, secara tidak sengaja menciptakan masalah fundamental bagi pengembangan jaringan kereta api di masa depan. Beberapa tahun kemudian, ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jaringan relnya sendiri, mereka memilih standar yang berbeda. Dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap medan Jawa yang berliku dan menanjak, pemerintah memilih lebar sepur yang lebih sempit, yaitu 1067 mm atau Cape Gauge. Akibatnya, di Pulau Jawa terdapat dua sistem perkereta-apian yang tidak kompatibel. Masalah ini menjadi nyata pada dekade 1890-an, ketika NISM terpaksa membangun jalur rel ganda atau dual gauge yang mahal dan rumit antara Solo dan Yogyakarta hanya agar kereta milik pemerintah bisa melintas di jalurnya. Divergensi standar ini menjadi masalah rekayasa dan logistik yang berkepanjangan, yang baru teratasi sepenuhnya ketika militer Jepang secara paksa melakukan standarisasi ke ukuran 1067 mm selama Perang Dunia II. Meskipun menjadi pelopor, proyek awal NISM terseok-seok secara finansial akibat penundaan konstruksi dan pembengkakan biaya. Menyadari pentingnya strategis kereta api, namun ragu dengan kemampuan sektor swasta, akhirnya pemerintah kolonial turun tangan. Pada tanggal 6 April 1875, mereka mendirikan perusahaan kereta api negara sendiri, Staatspoorwegen. Pendirian SS menandai dimulainya era baru persaingan dan ekspansi besar-besaran. SS fokus pada pembangunan jalur-jalur utama atau trunk lines, seperti rute krusial yang menghubungkan Buitenzorg atau Bogor dengan Surabaya yang selesai pada 1894 dan secara efektif menyatukan ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa. Rute pertama yang mereka buka adalah Surabaya-Pasuruan-Malang pada 1878 yang melayani kawasan perkebunan subur di Jawa Timur. Keberhasilan jalur-jalur utama ini memicu ledakan investasi swasta. Puluhan perusahaan kereta api swasta yang lebih kecil bermunculan, masing-masing membangun jalur cabang untuk menghubungkan perkebunan atau kota-kota tertentu ke jaringan utama SS dan NISM. Perusahaan seperti Semarang Juwana Stram Maatskappij (SJS), Srayodal Stram Maatskappij (SDS), dan Delhi Spoorweg Maatskappij (DSM) di Sumatera menciptakan sebuah jaring labah-labah baja yang kompleks dan terkadang tumpang tindih. Pada puncaknya di tahun 1928, panjang total jalur kereta api dan tram di Hindia Belanda mencapai 7.464 km, dengan rincian 4.089 km milik pemerintah (SS) dan 3.375 km milik berbagai perusahaan swasta. Kompleksitas landscape perkereta-apian ini dengan berbagai perusahaan yang bersaing menjelaskan mengapa di beberapa kota terdapat stasiun-stasiun yang letaknya berdekatan, sebuah warisan fisik dari persaingan bisnis di masa lalu. Kesuksesan kereta api di Jawa mendorong ekspansi ke pulau-pulau lain. Namun, ini bukanlah sebuah rencana konektivitas nasional yang terintegrasi, melainkan serangkaian proyek yang ditargetkan untuk eksploitasi sumber daya dan kontrol militer. Di Sumatera, pembangunan rel didorong oleh emas hitam dan emas hijau. Di Sumatera Barat, Staatspoorwegen Tersumatera Sueskus atau SSS membangun jalur dari Pelabuhan Emmahaven, kini Teluk Bayur, menuju ladang batubara Ombilin di Sawah Lutau mulai 1891. Jalur ini merupakan sebuah mahakarya rekayasa yang menakjubkan, dilengkapi dengan bagian rel bergerigi atau rack and piston untuk menaklukkan medan pegunungan yang curam, sebuah teknologi langka yang sisa-sisanya masih dapat dilihat di Museum Kereta Api Ambarawa. Sementara itu, di Sumatera Utara, perusahaan swasta Delhi Spoorweg Maatskappij atau DSM membangun jaringan luas di sekitar Medan sejak 1883. Bukan untuk batu bara, namun untuk melayani perkebunan tembakau dan karet yang sangat menguntungkan di wilayah Delhi. Di Sumatera Selatan, Zuid Sumatra Staatspoorwegen atau ZSS membangun jalur mulai 1914 untuk menghubungkan daerah pedalaman yang subur dan tambang batu bara seperti Bukit Asam ke Pelabuhan Palembang. Adapun di Aceh, Aceh Tram dibangun utamanya untuk keperluan militer selama Perang Aceh yang panjang dan brutal, menunjukkan peran langsung kereta api dalam penaklukan kolonial. Pulau lain pun sempat tersentuh oleh rel baja.
Di Sulawesi Selatan, sebuah jalur pendek sepanjang 47 km dari Makassar ke Takalar dibuka pada 1923. Namun rencana ambisius untuk ekspansi lebih lanjut terhenti oleh depresi besar, meninggalkan jalur ini sebagai sebuah fragmen yang terisolasi. Studi kelayakan untuk pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, Bali, dan Lombok juga sempat dilakukan, namun tidak pernah terrealisasi, menjadi saksi bisu dari ambisi kolonial yang tak tercapai. Bagian 2. Rel Perang dan Revolusi. Dengan menyerahnya Belanda pada Maret 1942, seluruh infrastruktur perkeretaapian di Indonesia jatuh ke tangan militer Jepang. Era baru yang kelam pun dimulai. Jaringan perkeretaapian yang sebelumnya terfragmentasi di bawah berbagai perusahaan negara dan swasta, secara paksa disatukan di bawah satu entitas tunggal, Rikuyusok Kyoku, atau Dinas Kereta Api. Penyatuan ini tidak bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, melainkan untuk mobilisasi perang total. Fungsi tunggal kereta api dialihkan sepenuhnya untuk mendukung mesin perang Jepang, mengangkut pasukan, logistik, dan bahan mentah vital seperti batu bara untuk kapal-kapal perang. Periode pendudukan Jepang menjadi masa kemunduran bagi jaringan kereta api. Diperkirakan, sekitar 473 km jalur rel yang ada dibongkar. Besi-besi rel tersebut seringkali dikirim ke wilayah pendudukan lain, seperti Burma untuk proyek-proyek militer di sana. Akibatnya, panjang total jaringan rel di Indonesia mengalami penyusutan yang signifikan, sebuah kemunduran infrastruktur yang dibangun selama hampir 80 tahun. Babak paling kelam dalam sejarah perkeretaapian Nusantara terukir pada masa ini. Ambisi Jepang untuk membangun jalur-jalur strategis baru harus dibayar dengan harga manusia yang tak terhingga. Dua proyek besar menjadi simbol kekejaman ini, yang kemudian dikenal sebagai jalur maut atau Death Railways. Proyek pertama adalah jalur Muaro Pekanbaru sepanjang 220 km. Jalur ini dibangun untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto langsung ke Selat Melaka, sebuah rute darat vital untuk menghindari blokade laut oleh pasukan sekutu. Proyek kedua adalah jalur Saketibayah di Banten, sepanjang 89 km, yang dibangun untuk mengangkut batu bara muda dari Bayah untuk industri perang. Kedua jalur ini dibangun oleh puluhan ribu pekerja paksa yang disebut Romusha, yang sebagian besar didatangkan dari Jawa, serta tawanan perang sekutu. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tak terbayangkan. Kelaparan, wabah penyakit seperti kolera dan disentri, serta siksaan fisik tanpa henti dari para pengawas Jepang. Para pekerja ini, yang dijuluki mayat berjalan atau walking corpses, dianggap sebagai sumber daya yang bisa dibuang. Ironisnya, jalur Muaro Pekanbaru selesai tepat saat Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, membuat pengorbanan luar biasa ini sia-sia. Pembangunan jalur kereta api di era Romusha ini merepresentasikan sebuah inversi yang mengerikan dari tujuan pembangunan infrastruktur. Jika rel kereta api era Belanda adalah simbol eksploitasi ekonomi kolonial, maka rel era Jepang adalah simbol konsumsi manusia untuk perang. Infrastruktur tidak lagi hanya menjadi alat untuk mengekstrasi kekayaan dari tanah. Para pekerjanya sendiri yang menjadi bahan bakar yang dikonsumsi oleh proyek tersebut. Logika Jepang saat itu yang didorong oleh kebutuhan perang yang mendesak sangatlah brutal. Lebih murah dan cepat untuk mengganti pekerja yang mati daripada merawat mereka yang sakit. Dengan demikian, jalur-jalur rel yang terbengkalai ini bukanlah sekedar artefak sejarah, melainkan monumen penderitaan dan kuburan massal tak terbanda bagi puluhan ribu jiwa. Sisa-sisa peninggalan, seperti sebuah lokomotif yang teronggok di dapur rumah seorang warga di Pekanbaru, menjadi pengingat bisu akan tragedi kemanusiaan ini. Segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pertempuran baru dimulai untuk merebut aset-aset vital bangsa. Para pekerja kereta api Indonesia, yang banyak diantaranya terorganisir dalam Angkatan Muda Kereta Api atau MKI, menyadari nilai strategis jaringan rel. Dengan semangat dan keberanian, pada 28 September 1945, mereka mengambil alih kantor pusat perkeretaapian di Bandung dari tangan Jepang. Peristiwa heroik ini kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Kereta Api Nasional. Pengambil alihan ini menandai lahirnya perusahaan kereta api nasional pertama, DWA-KRI. Untuk pertama kalinya, kereta api bukan lagi alat kolonial atau penjajah, melainkan aset milik Republik yang baru lahir.
Peran kereta api sebagai urat nadi revolusi tidak dapat diremehkan. Momen paling legendaris terjadi pada 3 Januari 1946. Saat itu, Jakarta semakin tidak aman akibat tekanan pasukan Belanda yang kembali membonceng sekutu. Dalam sebuah operasi rahasia, sebuah kereta api luar biasa disiapkan. Di tengah kegelapan malam, dengan semua lampu gerbong dimatikan untuk menghindari deteksi, kereta ini secara diam-diam membawa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan jajaran kabinet inti dari Jakarta menuju Yogyakarta yang kemudian menjadi ibu kota revolusi. Perjalanan kereta tunggal ini dapat dikatakan telah menyelamatkan Republik dari ancaman kehancuran di masa-masa awalnya. Seperti yang kemudian diucapkan oleh Bung Karno sendiri, revolusi kita tidak akan gagal karena kita punya kereta api. Ini baru part 1, masih ada part 2. Ayo dilanjut. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Dimart dan kunjungi terus www.dimart.com.